Di tengah memanasnya polemik Ruben Onsu dan Sarwenda, nama Giorgio Antonio kembali menjadi sorotan publik. Perhatian netizen yang budiman tertuju pada sebuah video promosi yang menampilkan Giorgio seolah sedang berada di rumahnya sendiri. Namun, lokasi yang digunakan dalam konten tersebut diketahui merupakan kediaman Sarwenda. Video itu pun cepat viral dan memancing berbagai reaksi dari netizen yang berbakti. Ramainya perbincangan tersebut akhirnya sampai ke Ruben Onsu. Melalui unggahan di media sosial, Ruben memberikan sindiran yang langsung dikaitkan dengan video Giorgio. Respon itu kemudian mendapat dukungan dari sejumlah pihak dan kembali memicu komentar netizen yang budiman. Banyak netizen yang berbakti menilai Giorgio terlalu percaya diri, sementara yang lain mempertanyakan penggunaan rumah Sarwenda dalam konten promosi tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau diperhatiin semua video-video orang ini nih nggak kayak live jualan ya. Kayak lebih ke live birahi selama ini. Ini mah live birahi anjir. Jualan apa sih kayak gini hari-hari ngomongin kayak selengkian. Kayak ala-ala ini mah romantis sama birahi beda anjir. Cocok emang orang dua nih. BTW tuh lip tintnya si Cici pink kali. Sium. Buat Bang Ruben Onsu izin dong nih, gue ada ini nih iklan kopi ya kan. Cuman rumah gue jelek kalau dipakai buat iklan kopi. Ini gue udah dandan cakep. Gue pinjem rumah lo bang, izin nih izin. Lalu kepala gue basahin dulu biar kayak si EO gitu loh. Oh, biar klimis. Kalau klimis kan biar kelihatan si EO kan kita ini. Tuh, izin dong Ruben Onsu pinjem rumahnya bakal iklan kopi. Tuh, izin, gue mah izin. Tenang aja, nggak main asal ngaku-ngaku rumah orang jadi rumah sendiri. Tenang aja, izin ya, boleh nggak nih kopi liong yang 2.000-an. Tuh, udah klimis belum? Ini tuh, udah mirip ini sama si EO mah nih. Si EO kopi. Hai. Onyo aja cerdas. Kalau emang lu bener-bener laki-laki yang bertanggung jawab, bener kata Onyo, ya, buatin rumah buat Endah, ya, bukan malah ngurusin rumah tangga orang, ikut campur sama urusan Ruben sama Endah. Buatin rumah buat Endah, ya, jangan marah dikasih saran sama Onyo. Betul itu, berarti Onyo lebih cerdas daripada kau. Bentuk tanggung jawab Onyo udah ada. Kalau emang kau lagi dekat sama Endah, buatkan rumah. Jangan rumpang di rumah itu, karena kan rumah itu kan rumah yang dibangun sama Endah dan Uben, ya. Nggak cocok aja, nggak etis kalau dijadikan tempat pacaran di situ, ya. Kalau punya 2.000 toko, kemungkinan karyawannya juga banyak dong, ya kan? Nggak mungkin dong satu toko, satu karyawan, minimal 2 orang. Jadi kalau 2.000, seenggaknya punya 4.000 karyawan, iya kan? Nah, pertanyaan saya, kan kemarin saya ada buat video, dan view-nya tembus hampir 3 juta. Dan komentarnya itu buset, 4.000 lebih. Tapi, dari sekian ribu komentar, nggak ada satupun yang membelamu. Masa ya, dari 4.000 karyawanmu ini, nggak ada satupun yang speak up. Oh, si Gio ini beneran bos lo kok. Si Gio ini memang punya 2.000 toko kok. Oh, si Gio ini memang tokonya banyak cabangnya kok. Kok nggak ada? Gimana dong? Dan yang paling mencengangkan lagi, saat Ruben itu bertemu dengan Tania. Saat itu, Ruben bilang, kemarin tuh Ayu udah pergi loh ke acara pemakamannya Yeye. Terus ini sebutan almarhum ayahnya Sarwenda ya, atau almarhum kakeknya dari Tania dan Thalia. Terus ini anaknya bilang, iya aku udah tahu soalnya ayah kan pencitraan. Kaget lah si Ruben. Terus Ruben tanya, emangnya siapa yang bilang kayak gitu? Terus ini Tanya sebut lah orangnya, entah tuh ini yang bilang, si ini yang bilang. Tapi di media Ruben gak bilang kan siapa gitu kan. Kaget lah si Ruben, kok mereka itu bisa ya bilang begitu ke anak kecil. Sepengaruh itulah mereka, kata-katanya mereka itu hingga diserap oleh anak sekecil itu. Mana mengerti dia dengan kata pencitraan kalau bukan dari orang-orang dewasa yang ada di lingkungan saat ini, lingkungan dari Tania dan Thalia.
Guys, kalian udah nonton di Brownies belum ya? Ruben diundang di Brownies. Lucu ya, hostnya sendiri aja diundang di Brownies. Di sini Ruben masih membela Sarwenda dan masih menutupi semua aibnya Sarwenda, dan Ruben tuh masih baik banget kepada Sarwenda. Apa yang dilakukan Sarwenda sangatlah kejam, tapi Ruben tetap membalas dengan kebaikan. Di situ Ruben tidak membahas yang lain-lainnya dan tidak terpancing dengan omongan dan opini yang menggiringnya. Ruben masih kekeh tetap di anak, larinya ke anak, tetaplah anak. Jadi kesimpulannya, Ruben itu tidak ingin membahas yang lainnya. Ruben hanya ingin bertemu dengan anaknya tanpa pelantara. Itu aja yang Ruben maksud. Jadi kita stop untuk membahas-bahasnya, untuk mengompor-ngomporinya, untuk yang lain-lain sebagainya kita stop demi Ruben. Karena kasihan juga untuk mental anaknya. Kalau diorek-orek semuanya, aib-aib orang tuanya, kasihan juga. Di sini gue akui Ruben gentleman banget, masih menutupi aib istrinya, dan Ruben tuh masih hebat dan laki banget. Aib istrinya tidak disebar luaskan, aib buruknya. Dan Ruben cuman bilang ingin sekali bertemu anaknya tanpa pelantara, tanpa dipersulit, dan tolong jangan menjelek-jelekan Ruben di depan anaknya kepada Sarwenda. Itu aja sih yang Ruben maksud itu tuh. Dan Ruben tuh masih hebat. Sekali lagi gue akuin Ruben hebat, masih bisa menutupi aib istrinya. Sarwenda, emang Sarwenda nggak tahu kalau Ruben itu cong? Ya kita netizen aja nih ya, dari jarak 100 km aja kita ngeliat TV aja tahu kalau Ruben itu cong. Nah lu yang ketemu nggak bisa lihat gitu, nggak bisa deteksi bahwa Ruben itu cong dari awal lu belum menikah gitu. Lu terlalu bodoh, tolol, nggak gaul atau munafik. Karena setahu gue Cherry Bell panggungnya lagi sepi, dan akhirnya lu berpikir bahwa pamor gue harus tetap di atas, jadi gue harus ngedeketin Ruben. Nggak masalah kalau Ruben cong, lu nikah sama dia, yang penting lu pamor lu masih ada dan lu tetap naik gitu loh, dan lu punya duit. Lu kan tahu Ruben kan berduit. Atau memang lu terlalu tolol gitu untuk nggak bisa ngedeteksi bahwa seseorang itu cong, ya. Dan juga buat Ruben kalau cong aja gitu loh, jangan mau membuktikan bahwa lu bisa punya anak, jangan. Kecuali kalau lu udah jujur dari awal, Sarwenda, gua kan cong. Nah, gua pengen mencoba nih, apa gua betah sama lobang belut elu dan melupakan kecong-congan gue. Kan Ruben kan lu tahu bahwa lu dulu sekamar atau serusun sama Olga, temen-temen lu juga siluman seperti Igun, Korla, siapa lagi itu ya. Jadi kalau lu dari awal nggak jujur sama Sarwenda, ya wajar aja kalau Sarwenda merasa kecolongan bahwa ternyata dia bukan bersuami tapi beristri, ya. Ya anggap aja lah Sarwenda ini sebodoh-bodohnya perempuan gitu loh, yang merasa ketipu gitu akhirnya dan mulai sadar gitu. Ya kecuali kalau Sarwenda aja yang munafik, pura-pura baru sadar kalau dia nikah sama cong. Padahal memang strateginya dari awal biar pamornya tetap ada gitu loh. Masa bodoh amat kau membela siapa? Ya, jangankan si Sergio, kakek Sugiono kau bela sabodoh teing bagi aku. Tuh juga kata-kata kau, emang dipakai dari dulu? Pesan enggak deh, nggak pernah dipakai kata-kata kau dari dulu, biasa aja tuh. Nggak pernah juga kau jadi jubir kesana kemari khusus artis, nggak pernah itu. Aku akan membela si Sergio mati-mati sampai kau modar jungkir balik. Emang gue pikirin gitu, bagus itu, bagus. Emang itu rumpun kau. Terus gini kau bilang, kemana KPA itu? Dulu-dulu tuh waktu anak si Jennifer Copen tuh diganti Pepopoxnya. Ngapain kok campur adukan kasusnya si Jennifer Copen sama Ruben Onsu? Hah? Kalau kau punya dendam pribadi sama Jennifer Copen, ya kan bodo amat, urus aja sendiri. Ngapain kau bawa ke sini? Terus ngapain kau teriak-teriak ke sini panggil KPAI di kasusnya si Ruben? Hah? Kau perjuangkanlah sendiri. Kenapa kau nggak memperjuangkan sendiri kasus itu kemarin? Karena nggak ada yang bela kau kan? Iya kan? Terus nggak ada nih yang mau mendengar ocehan kau tentang penggantian popok itu. Terus kenapa kau sekarang campur adukan kasusnya si Ruben? Di sini ada seorang ayah yang memperjuangkan anaknya berada di lingkungan yang sehat, makanya mau diambil. Wajar itu. Iya, itu wajar. Kok ini emang tolong. Kalau kamu mau bela dia, bela aja. Bela sampai kau jungkir balik, nggak ada yang denger juga. Kami nggak akan terpengaruh juga, sebodoh amat. Memang begitu kau dari dulu kok. Terus kata dia, anak-anak ini tuh lebih senang sama si S dan sama emaknya di sini, bukan sama yang Ono.
itu kata hati gue katanya. Siapa yang mikirin kata hati lo? Gak ada yang mikirin. Iya, intinya di sini anak itu tuh ya harus diselamatkan. Tuh harus diselamatkan dari lingkungan-lingkungan yang bobrok buruk kayak gitu, harus diselamatkan. Wajarlah seorang ayah menyelamatkan anak. Memang kau siapa yang harus didengarkan gitu? Nggak ada yang mau dengarkan kau. Pengen kali terkenal, urusin aja tuh. Kalau kau benci sama si Jennifer, kau pengen urus saja sendiri. Iya, giliran kasusnya kemarin waktu penggantian popok itu, kau ngoceh-ngoceh sebentar kan, tapi nggak ada yang tanggapin kau, ya kan? Nggak ada yang bela-bela kau juga, makanya kau berhenti ngomong. Tuh.